Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Inyo Meninggi Wiradika. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran Teknik Informatika yang berada di program studi pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan secara ringkas terkait dengan mata kuliah Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran Teknik Informatika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang merupakan inti keilmuan program studi dengan bobot 2 SKS yang ditempuh mahasiswa pada semester 4. Secara umum, mata kuliah ini mengkaji konsep dan prinsip asesmen dan evaluasi, pengukuran dan tes, ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, dan juga penyusunan instrumen tes dan non-tes, penyusunan rubrik penilaian kinerja, dan penyusunan proyek, dan pengukuran validitas dan reliabilitas instrumen, hingga perancangan asesmen berbasis teknologi dan asesmen autentik berbasis HOTS untuk pembelajaran teknik informatika. Beberapa referensi utama perkuliahan ini merujuk langsung pada buku-buku yang telah saya tulis. Di antaranya buku Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran dengan Program R yang sudah saya terbitkan di tahun 2024. Selain itu, saya juga menggunakan buku Ajar Evaluasi Pembelajaran di tahun yang sudah diterbitkan di tahun 2024, serta buku Assessment, Testing, Evaluasi yang sudah diterbitkan di tahun 2025, yang dimana saya juga turut andil di dalam proses penulisan bukunya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mencapai 4 kemampuan utama. Pertama, mampu menjelaskan konsep, prinsip, fungsi, dan ranah asesmen serta evaluasi pembelajaran teknik informatika. Yang kedua, mampu mengembangkan instrumen asesmen tes dan non-tes yang valid dan reliable. Dan yang ketiga, mampu menganalisis dan mengolah data hasil asesmen untuk menentukan keputusan pembelajaran teknik informatika. Dan yang keempat, yang menjadi fokus di dalam pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu merancang sistem asesmen dan evaluasi pembelajaran TIK yang autentik, berbasis teknologi, dan berorientasi Higher Order Thinking atau HOTS. Materi pembelajaran dalam perkuliahan ini disusun dalam 16 kali pertemuan mengikuti tahapan konsep dasar asesmen dan evaluasi, kemudian ranah kognitif, ranah afektif, psikomotor, kemudian penyusunan kisi-kisi soal, penyusunan instrumen tes kognitif, penyusunan instrumen non-tes, dan selanjutnya di pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester, dan selanjutnya di pertemuan terakhir ada ujian akhir semester. Perkuliahan ini disusun secara blended memadukan metode luring dan daring. Secara luring, saya menerapkan project based learning yang dikombinasikan dengan case study dan problem based learning yang sesuai dengan karakteristik dari pembelajaran di tiap pertemuannya. Adapun di beberapa pertemuannya, kami menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Secara daring, mahasiswa mengakses modul, bahan ajar, dan forum diskusi melalui elearning.unixa.ac.id yang juga saya gunakan sebagai media pengumpulan tugas dan pelaksanaan asesmen yang berkaitan dengan pembelajaran atau perkuliahan ini. Pemilihan metode ini didasari pada harapannya mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi juga diharapkan dapat menghasilkan produk asesmen yang siap diterapkan di kelas teknik informatika yang kedepannya akan diampu oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Interaksi pembelajaran saya bangun melalui diskusi kelompok, tanya jawab, dan diskusi secara reflektif di setiap awal dan akhir sesi. Umpan balik saya berikan secara langsung atas produk yang dikerjakan mahasiswa, serta terdapat forum diskusi secara asinkronus yang dapat diakses melalui e-learning, yang juga dapat diakses oleh mahasiswa, yang terutama untuk bisa mendorong mahasiswa bisa berpikir secara lebih kritis dan reflektif. Sistem penilaian pada perkuliahan ini terdiri dari proses penilaian proses dengan bobot 60%, penilaian sikap dengan bobot 10%, dan partisipasi 10%, dan penyelesaian produk sebanyak 40%, serta terdapat penilaian kognitif 40% melalui ujian tengah semester dan akhir semester.
Setiap pertemuan memiliki indikator dan kriteria penilaian yang spesifik dan telah dituang dalam RPS yang dapat diakses di sesi hari ini. Pada pertemuan yang ditampilkan, mahasiswa dinilai dari sikap dan partisipasi selama diskusi, serta dari produk rancangan asesmen berbasis teknologi dan asesmen autentik yang berorientasi HOTS yang telah mereka hasilkan berdasarkan diskusi bersama dengan kelompok mereka masing-masing. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, selamat pagi dan salam harmoni. Oke, kembali lagi ke mata kuliah Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran Teknik Informatika. Ini merupakan mata kuliah wajib gitu ya yang teman-teman perlu lakukan, dan ini merupakan sesi pertemuan kita di ke-15. Nah, adapun terkait dengan pertemuan hari ini, kita akan banyak mengeksplorasi terkait dengan bagaimana merancang asesmen berbasis teknologi, gitu ya. Nah, jadi asesmen berbasis teknologi, saya yakin teman-teman semua pasti sudah pernah gitu ya merasakan dan menjadi peserta gitu ya di dalam asesmen berbasis teknologi, dan juga teman-teman juga pernah juga menjadi peserta asesmen berbasis paper gitu ya. Nah, jadi sebelum kita membahas materi hari ini, silahkan teman-teman bisa memastikan kehadirannya hari ini melalui link yang sudah tertera di dalam grup untuk bisa memastikan teman-teman terlibat aktif dan hadir di perkuliahan hari ini. Oke, apabila sudah, jadi saya berikan konteks di awal dulu terkait dengan bagaimana asesmen berbasis teknologi. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana merancang asesmen, kemudian kita juga sudah mempelajari bersama terkait dengan bagaimana mendesain sebuah tes gitu ya. Nah, tes sebagai sebuah desain atau sebuah soal gitu ya, tentu perlu memiliki wadah gitu ya. Wadahnya itu bisa berbasis paper dan juga bisa berbasis komputer umumnya. Nah, teman-teman juga sudah pernah pasti merasakan assessment yang dilakukan menggunakan paper dan menggunakan komputer gitu. Nah, mungkin di sini ada yang bisa menceritakan atau punya contohnya kira-kira yang berbasis paper itu jenis tes seperti apa? Silahkan. Silahkan. Kalau tugas paper itu waktu di SMA itu di kelas 10 saya masih menggunakan ujian itu paper itu dikasih kayak lembar soal, habis itu dikasih lembar jawabannya, tinggal nyilang aja gitu. Kalau dulu yang memakai sistem komputer itu pakai gini Pak, ada nama aplikasinya itu namanya Exampro Pak. Exampro. Nah itu kita masuk, lalu kita masuk siswa itu menggunakan wifi yang offline, lalu di sana ada soal-soal yang kita akan jawab di sana. Oke, berarti terdigitalisasi gitu ya. Oke, yang sudah disusun dan didesain oleh sekolahnya gitu ya. Oke. Nah, untuk bisa saya menangkap pengalaman teman-teman terkait dengan menggunakan paper dan menggunakan web. Jadi di sini saya minta bagaimana pengalaman teman-teman semua gitu ya untuk saat diuji atau di tes gitu ya menggunakan komputer atau menggunakan kertas. Silahkan bisa scan QR code yang ada di layar, kemudian teman-teman bisa meresponnya. Silahkan. Oke, dari respon yang ada di sini saya melihat ternyata pengalamannya sangat bervariasi ya, sangat beragam. Ada yang menyatakan bahwa menegangkan, artinya ketika tes ya, entah itu menggunakan komputer atau menggunakan paper, rasanya menegangkan gitu ya. Nah, tapi ada juga yang di sini menarik gitu, kemudian ada yang efisien gitu ya. Yang ada yang menyebutkan juga digital versus manual dan terstruktur. Nah, di hari ini gitu ya, kita nanti akan banyak mengeksplorasi bagaimana sih gitu ya karakteristik dari penilaian berbasis komputer gitu,
yang tadi juga sudah disebutkan dan sudah direspon di sini bahwa dengan adanya berbasis komputer gitu biasanya cukup efisien gitu ya. Yang dimana asesmen berbasis teknologi itu kita spesifikkan gitu ya ke dalam 3 hal gitu ya. Yang pertama berbasis CBT ya. Jadi kemudian kita juga akan mengeksplorasi terkait dengan LMS gitu ya. Dan juga kita akan mengeksplorasi terkait dengan e-portfolio. Nah, hari ini kita akan bisa membahas gitu ya terkait dengan bagaimana sih karakteristiknya, dan kita coba kaitkan bagaimana ketiga platform ini itu bisa kita kembangkan gitu ya berbasis dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari gitu ya, atau materi yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu ya terkait dengan taksonomi Bloom gitu ya. Oke, nah di dalam proses assessment berbasis komputer itu sebenarnya teman-teman menghadapi sebuah transisi gitu ya, yang dimana ketika assessment berbasis konvensional itu kita banyak menggunakan paper pencil. Jadi kan kita kayak tadi ya yang sudah direspon oleh temannya terkait dengan teman-teman menggunakan kertas, kemudian mengisi gitu ya, isian gitu ya, kemudian guru memeriksa secara manual gitu ya. Nah, kemudian di saat ini gitu ya, kita lebih banyak menemukan assessment itu dalam bentuk komputer gitu. Nah, salah satunya ketika teman-teman seleksi masuk ke perguruan tinggi, itu kan menggunakan komputer gitu ya. Itu dilakukan karena memang assessment berbasis teknologi ini umumnya itu bisa lebih efisien yang pertama, kemudian assessment berbasis teknologi ini bisa mendukung gitu ya proses bentuk-bentuk soal yang lebih ke arah pemecahan masalah atau HOTS gitu. Karena di dalam assessment berbasis teknologi ada dalam bentuk simulasi itu soal-soalnya kan, kemudian tidak hanya pilihan ganda, tidak hanya isian, ada ragam bentuk soal-soal yang bisa dikembangkan gitu. Sehingga di dalam assessment akhir-akhir ini gitu ya, kita perlu mempelajari terkait dengan bagaimana gitu ya implementasi assessment berbasis teknologi. Nah, di dalam CBT teman-teman, CBT itu sebenarnya memiliki beberapa karakteristik gitu. Ya namanya computerized based assessment itu memiliki beberapa karakteristik gitu ya. Yang pertama, tentu di dalam CBT itu ada fitur yang namanya bank soal gitu. Jadi CBT itu karena berbasis komputer, jadi kita bisa mengkolek soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya ya, sampai yang digunakan hingga saat ini itu ke dalam satu wadah yang disimpan di dalam database-nya gitu. Sehingga kapan assessment itu digunakan, kapan assessment itu tidak digunakan itu akan terrecord gitu secara rapi gitu. Kemudian ada kisi-kisi, dan dengan CBT juga bisa dilakukan uji coba gitu ya. Nah, karakteristik dari CBT itu adalah biasanya penskoran itu dilakukan secara otomatis gitu ya. Kita juga bisa mengembangkan CBT ini menjadi assessment yang sifatnya adaptif gitu. Karena beberapa teknologi terbaru gitu ya, itu sudah bisa mendesain soal-soal itu ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan dari siswa gitu. Jadi tiap siswa mungkin saja gitu ya akan bisa mendapatkan soal yang berbeda tergantung dari kemampuannya. Hal lainnya yang menjadi karakteristik dari CBT yaitu CBT ini bisa mengukur penguasaan konsep secara lebih detail gitu. Nah, sementara kalau LMS itu teman-teman kan sudah pernah gitu. Ada yang pernah menggunakan LMS Undiksa enggak di sini? Silahkan bisa angkat tangan. Oke, sebagian besar sudah pernah ya menggunakan LMS Undiksa. Nah, di LMS Undiksa ini apa saja aktivitasnya? Ya, silakan. Aktivitas yang pertama yang pasti kalau baru kuliah pertama pasti membuat SKS. Ya, jadi ada beberapa materi-materi gitu ya. Oke, good. Terima kasih. Ada lagi? Kan? Jadi di e-learning itu bisa menjadi tempat diskusi seperti diskusi terkait mata pelajaran atau modul pembelajaran yang ada di e-learning. Ya, jadi di learning juga ada diskusinya ya. Ada fitur diskusi gitu ya. Kemudian diskusinya itu pun bisa antar teman gitu, atau bisa mengajukan pertanyaan gitu ya secara asinkronus kepada dosen gitu. Jadi teman-teman
pun sebenarnya untuk materi ini itu bisa diakses di e-learning gitu ya. Jadi bisa mengakses materi, kemudian bisa mengumpulkan tugas dan bisa melakukan diskusi gitu ya. Nah, itu yang menjadi contoh gitu ya. Kemudian ada juga quiz gitu ya. Di e-learning itu kan ada quiz. Jadi itu merupakan fitur-fitur di dalam LMS, dan sebenarnya di dalam LMS ini ya harapannya itu semua proses aktivitas teman-teman itu bisa ter-record gitu, teman-teman. Berbeda dengan CBT, kalau CBT itu kan yang di-record itu hanya kemampuan teman-teman ketika mengerjakan soal gitu kan. Nah, sementara LMS ini nanti akan bisa merecord bagaimana teman-teman membaca modulnya itu berapa lama gitu. Kemudian mengerjakan tugasnya apakah terlambat atau tidak gitu. Kemudian kelengkapan tugasnya itu bisa dicek di e-learning. Nah, sementara di akhir terkait dengan portofolio ya. Jadi di portofolio ini sebenarnya mirip-mirip juga gitu ya dengan apa yang ada di LMS gitu ya. Cuman hal yang menjadi bagian dari portofolio ini yang cukup membedakannya dengan yang lainnya itu adalah adanya proses refleksi gitu. Di dalam portofolio ini memungkinkan gitu ya murid untuk bisa melakukan refleksi gitu ya berdasarkan apa yang sudah dia buat dan dia kerjakan selama proses pembelajaran gitu. Nah, refleksi itu tercerminkan dari kemampuan performance-nya ketika mengerjakan tugas dalam bentuk portofolio. Misalkan kalau mahasiswa gitu ya mengerjakan tugas misalkan membuat makalah gitu kan, itu kan merupakan bagian dari portofolio. Dan makalah itu kan sebenarnya merupakan hasil dari wujud refleksi gitu ya mahasiswa terkait dengan materi yang dipelajari gitu. Nah nanti semua itu akan dikolek gitu ya. Kemudian nanti biasanya gitu ya di dalam portofolio ini bisa dilakukan showcase gitu. Nah, makanya di beberapa mata kuliah kalau teman-teman di PTI itu ya salah satunya di mata kuliah alat peraga gitu ya, kan teman-teman melakukan pameran gitu, menampilkan showcase gitu. Apa sih yang sudah dibuat gitu ya sebelumnya bersama dengan kelompoknya sehingga itu bisa ditampilkan dan dipamerkan gitu. Nah, itu ciri dari portofolio. Nah, cuman memang yang menjadi tantangan dari portofolio adalah kita biasanya membutuhkan kurasi gitu. Nah, sekarang saya ingin meminta teman-teman gitu ya. Tadi kita sudah membahas terkait dengan apa itu CBT, apa itu LMS, dan apa itu e-portofolio. Nah, saya ingin tanya salah satunya sekarang. Nah, kira-kira manakah yang termasuk karakteristik dari CBT gitu ya. Nah, teman-teman bisa scan ini, kemudian nanti kita akan tampilkan respon dari teman-teman. Oke, manakah yang termasuk karakteristik dari CBT? Nah, ini silahkan bisa dilihat respon dari teman-teman. Ternyata cukup variatif ya, ada yang persekutuan otomatis paling banyak. Kemudian ada yang terintegrasi materi ajar, satu orang memilih ini, dan refleksinya 0 nih, tidak ada yang mengisi. Oke, kira-kira sekarang, manakah yang termasuk karakteristik dari CBT? Yang mana? Persekutuan otomatis, ya betul. Jadi yang menjadi salah satu karakteristik dari CBT adalah bisa melakukan persekutuan secara otomatis gitu ya. Kalau di LMS itu tidak bisa. Di e-learning Unisa pun biasanya itu scoring itu kita harus bisa tiap-tiap dosen itu akan mengisi skornya secara manual gitu. Dan refleksi itu tidak ada di dalam CBT gitu ya. Oke, saya rasa teman-teman sudah mulai memahami gitu ya apa itu perbedaan antara CBT, apa itu perbedaan terkait dengan LMS, dan yang terakhir terkait dengan e-portofolio gitu ya. Di dalam pendidikan gitu ya, sebenarnya untuk bisa melakukan assessment itu perlu adanya bukti sebenarnya, gitu kan? Nah, upaya kita untuk mencari bukti itu sebenarnya biasanya melalui apa? Melalui soal, gitu ya. Jadi dengan soal itu kita bisa mendapatkan bukti-bukti terkait dengan kemampuan dari mahasiswa atau murid, gitu ya. Nah, jadi ya melalui soal atau tugas gitu ya. Kemudian kita harus menetapkan juga kriterianya, gitu ya. Nah, bagaimana sih kriterianya gitu? Apakah misalkan kita memberikan kriteria ketika murid itu bisa menjawab secara benar itu poinnya penuh, sementara kalau ada kesalahan satu itu dapat 80% atau 75% gitu ya. Nah, itu kita perlu tentukan kriterianya gitu ya. Kemudian standarnya juga perlu kita tentukan gitu.
Nah, ini untuk kita bisa memetakan kira-kira bagaimana dari assessment tadi yang berbasis komputer itu menjadi kita bisa mengetahui kemampuan dari murid gitu ya. Kalau kita melihat taksonomi belum gitu ya, yang mana termasuk dari lots? C berapa saja? C1, C2 dan C3 gitu ya. Sedangkan yang HOTS itu C berapa saja? C4, C5 dan C6. Nah, di dalam menyusun assessment gitu ya, nah, saran saya teman-teman nanti bisa menggunakan pemetaan ini, matriks ini gitu. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan checklist gitu ya, misalkan mengingat itu apakah dia mengingat hal yang faktual gitu atau seperti apa. Kemudian kalau menganalisis apakah dia sudah masuk ke prosedural gitu ya, atau metakognitif itu sudah ke mencipta gitu. Nah, jadi ini merupakan pemetaan gitu ya, bagaimana kita bisa mendesain yang tadinya assessment berbasis teknologi itu agar kita bisa mengukur gitu dan memanfaatkan teknologi sebagai assessment itu secara optimal gitu. Jadi kalau kita sudah punya wadah yang baik, tentu harus diisi dengan konten-konten yang baik juga gitu ya, untuk kita bisa mengukur kemampuan murid secara lebih baik gitu. Oke, ini ada studi kasus teman-teman. Nah, studi kasus ini merupakan kasus yang terjadi di SMK. Kita sebut saja ini sebagai Pak Rama gitu ya. Nah, Pak Rama ini ingin mendesain dan memadukan gitu ya, bagaimana CBT, LMS dan e-portfolio ini terintegrasi gitu. Nah, Pak Rama itu menyusun CBT-nya melalui melalui soal-soal yang ada di Google Classroom gitu ya. Kemudian LMS-nya itu digunakan untuk bisa melakukan bagaimana pemantauan proses belajar murid gitu. Kemudian e-portfolio untuk bisa dokumentasi proyeknya gitu. Nah, ini akan menjadi ide juga teman-teman. Ketika kita mengembangkan platform ketiga ini secara integrasi gitu ya, berartinya kita perlu mengembangkan sebuah topologi gitu. Bagaimana agar CBT, kemudian LMS dan e-portfolio ini bisa terintegrasi ke dalam suatu proses pembelajaran sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih spesifik terkait dengan proses pembelajaran gitu. Karena tadi kita sudah membahas CBT itu ada kelemahannya gitu ya. Kemudian LMS itu juga ada kelemahannya dan e-portfolio itu ada kelemahannya gitu. Nah, ketika kita memadukan ini gitu ya, ini nanti akan bisa menjadi rekomendasi gitu ya bagi kita gitu ya untuk bisa mendesain sebuah ekosistem assessment berbasis web gitu ya atau berbasis digital yang terintegrasi satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, ini akan menjadi inspirasi kita teman-teman. Oke, dari apa yang sudah kita bahas tadi, kira-kira ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke tugas? Belum ada ya? Oke, baik. Untuk selanjutnya, ini merupakan kerja kelompok gitu ya. Silakan di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, kemudian kelompok 4. Silakan melakukan aktivitas gitu ya. Yang pertama, silakan tentukan topik TIK-nya gitu ya. Kemudian melakukan penyusunan butir soal, contoh saja. Kemudian nanti menggunakan Padlet gitu ya untuk bisa mendesain dan diskusi dengan kelompok. Kemudian diskusi secara internal dan melakukan refleksi dan lalu nanti teman-teman memaparkan gitu ya hasil dari kerja kelompoknya. Silahkan. Oke, sudah ya? Oke, ya saya sudah mengkonfirmasi bahwa teman-teman semua sudah selesai berdiskusi. Bagaimana diskusinya, menyenangkan? Oke, ya dari diskusi tadi sekarang adalah sesi di mana tiap-tiap kelompok gitu ya menyajikan apa hasil temuan atau hasil diskusinya bersama dengan kelompoknya. Silahkan mulai dari kelompok 1 saja mungkin dulu ya. Silahkan. Di sini kami dari kelompok 1 itu mengambil topik jaringan komputer dan basis data. Butir soal yang pertama itu sebutkan kepanjangan dari IP address, kemudian klasifikasinya itu lot C1. Alasannya itu hanya menuntut mengingat fakta tanpa proses berpikir kelanjutan. Oke, ya. Sampaikan langsung semuanya. Iya, silakan. Soal yang kedua itu jelaskan langkah-langkah
instalasi kabel UTP tipe straight. Klasifikasinya itu LORS C3, alasannya menerapkan prosedur baku belum menuntut analisis situasi baru. Kemudian soal yang ketiga itu analisislah penyebab lambatnya koneksi pada teknologi STAR dengan 30 klien dan 1 switch 20 port. Klasifikasinya itu port C4. Alasannya menuntut analisis hubungan sebab akibat pada situasi atau stimulus baru. Oke, refleksinya? Untuk refleksinya itu dari diskusi kelompok kami sempat berbeda arah dari kelompok lain karena kami awalnya menilai soal nomor 3 membuat flowchart luas persegi panjang sebagai hots karena membayangkan siswa kelas 9 mungkin belum terbiasa menggambar flowchart. Setelah didiskusikan kami sangat sepakat bahwa perkiraan kesulitan siswa partial disk ini berbeda dengan level kognitif soal itu sendiri. Nah, soal ini tetap C3 atau menerapkan karena hanya meniru pola flowchart yang sudah dicontohkan dulu, bukan menuntut analisis dan kreasi baru. Kami juga sempat berdiskusi mengenai batas-batas antara soal nomor 1 C1 dengan soal nomor C2. Keduanya sama-sama terasa ringan, namun soal 2 tetap kami golongkan C2 karena menuntut siswa menjelaskan alasan dengan pemahamannya sendiri. Oke, baik. Semua kelompok sudah mempresentasikan gitu ya terkait dengan apa hasil diskusi kelompoknya. Tadi beberapa hal yang menarik yang saya temukan, ternyata teman-teman di sini sudah bisa membedakan kira-kira soal LORS itu masuk ke platform apa gitu ya, kemudian yang host itu masuk ke platform apa gitu ya. Nah, mungkin di sini ada yang tahu gitu, kira-kira kalau LORS itu masuk ke platform apa tadi? Hasil dari diskusi kelompok mayoritas tadi apa? Kalau LORS itu ke CBT ya. Oke, kalau host itu bisa masuk ke mana? LMS atau e-portfolio gitu ya. Kalau diskusi, kalau misalkan di dalam assessment itu membutuhkan diskusi secara kolaboratif, itu masuknya di mana? Di LMS. Ya, jadi teman-teman semua di sini saya pikir sudah mulai memahami terkait dengan apa perbedaan antara LMS, kemudian e-portfolio dan juga CBT gitu ya. Nah, jadi dari sesi perkuliahan ini yang dapat saya simpulkan gitu ya, ada 3 hal gitu ya, bahwa teknologi itu sebenarnya bisa menjamin efisiensi gitu, tapi belum tentu bisa menjamin kualitas gitu. Kenapa? Karena kualitas itu tadi kan sudah teman-teman berdiskusi ya terkait dengan bagaimana perumusan butir-butir soal gitu. Nah, kualitas itu kan sebenarnya dihasilkan dari diskusi gitu, dari upaya kita gitu ya untuk bisa menjamin soal ini memang benar-benar baik gitu. Nah, tadi kalau saya dengar hasil refleksi dari tiap kelompok itu banyak menyebutkan bahwa ternyata setelah diskusi ada perbedaan pendapat gitu untuk bisa memastikan kualitas dari soalnya gitu. Nah, itu menjadi hal yang penting gitu ya. Nah, kemudian HOTS itu juga membutuhkan penalaran gitu ya, bukan kesulitan yang sifatnya teknis gitu. Sehingga ini pun nanti akan berimplikasi pada proses bagaimana kita mengkolek datanya melalui platform apa gitu ya. Nah, kemudian di dalam proses asesmen berbasis teknologi juga diperlukan proses yang disebut sebagai triangulasi, atau kita perlu memastikan prosesnya itu memang benar-benar akurat gitu. Itu yang dapat saya simpulkan terkait dengan perkuliahan kita hari ini. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan hari ini, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Belum ada? Baik, untuk perkuliahan hari ini, teman-teman untuk materinya teman-teman bisa akses di e-learning Undiksa. Kemudian silahkan dikerjakan juga kuis yang ada di dalam e-learning gitu ya. Dan teman-teman nanti bisa mengakses setelah perkuliahan ini gitu ya. Baik, mungkin sekian terkait dengan pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasi aktifnya, terima kasih banyak untuk diskusinya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya gitu ya, yang dimana pertemuan selanjutnya kita akan mencoba melakukan praktik gitu ya, mengembangkan LMS, mengembangkan CBT, dan mengembangkan e-portfolio gitu ya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya tutup dengan
Para Santi, Om Santi, Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.